Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semangat ya. Hari ini kita akan kembali belajar IPS mengenai bab ke-1, manusia, tempat, dan lingkungan. Khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kita diharapkan dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia dengan benar. Sebelum mengenal jenis-jenis sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia, mari kita ingat kembali pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, air, tanah, udara, batuan, hutan, barang tambang, dan lain-lain. Sumber daya alam terbagi ke dalam dua jenis secara garis besar. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable resource. Apakah sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya, diperbarui dalam waktu yang terbilang cepat dan bisa dibudidayakan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini terdiri dari sumber daya alam hayati dan hewani. Contohnya seperti perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Untuk pertemuan kali ini akan kita fokuskan pada 3 macam sumber daya alam, yaitu hutan, barang tambang, dan kemaritiman. Indonesia merupakan negara tropis yang dikenal dengan sumber daya hutannya. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Kehutanan tahun 2011 meliputi daerah penyebaran di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Nah, di Jawa, luas hutan ternyata telah mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan banyak pula dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutannya yang sangat luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik dan hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya, seperti burung maleo yang ada di Sulawesi. Potensi sumber daya yang kedua adalah potensi sumber daya barang tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi bangsa Indonesia. Potensi sumber daya tambang kita melimpah, namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum dapat dikelola oleh bangsa kita sendiri. Nah, ini merupakan tugas kita, terutama kalian sebagai generasi muda, untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar nanti dapat menjadi tenaga-tenaga ahli yang dapat mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang.
Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak bumi diantaranya ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Selanjutnya, jenis barang tambang lainnya adalah bauksit, yaitu sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, Singkawang. Selanjutnya, jenis barang tambang yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur penyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri, atau juga industri kimia dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia, namun dilihat dari produksinya merupakan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, di antaranya Kalimantan dan Pulau Sumatera. Ada pula pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Pegunungan Verbik, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Barang tambang yang tak kalah penting yaitu emas. Emas umumnya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Berdasarkan data Tekmira SDM, produksi emas Indonesia tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Beberapa daerah penyebaran tambang emas di Indonesia, diantaranya daerah Sambas, Kalimantan Barat, Melaboh, Nangro Aceh Darussalam, kemudian Bolaang Mongondo di daerah Sulawesi Utara, Logos, Riau, Rejang Lebong, daerah Bengkulu. Untuk mengetahui seberapa besar potensi barang tambang di Indonesia dan di manakah jenis serta lokasi pertambangan di Indonesia, kita bisa melihat peta persebaran barang tambang yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk potensi kemaritiman di Indonesia. Hal ini tidak lepas kaitannya dengan bentuk negara Indonesia sebagai kepulauan, di mana luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya ikan, tetapi juga barang tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, dan lain-lain. Kekayaan laut lainnya berupa sumber daya pesisir dan perikanan yang meliputi mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora, 350 spesies fauna, dan 110.000 mikroba. Untuk sumber daya perikanan terbagi kedua bagian, yaitu perikanan laut dan perikanan budidaya atau pesisir. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun.
Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jumlah tangkapan ikan di Indonesia ternyata belum mencapai angka tersebut, sehingga masih ada peluang untuk meningkatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Adapun yang dimaksud dengan potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Selanjutnya, jenis perikanan yang kedua adalah perikanan budidaya atau perikanan pesisir. Dikatakan sebagai perikanan pesisir karena biasanya dibudidayakan di daerah pesisir. Jenis ikan biasanya berupa ikan yang dibudidayakan di tambak-tambak seperti bandeng dan udang. Contohnya yang dilakukan di pantai utara Pulau Jawa. Potensi sumber daya kemaritiman selanjutnya adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai atau laguna. Hutan mangrove Indonesia terbesar berada di Papua mencapai 3,7 juta hektar. Kemudian Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Adapun fungsi hutan mangrove adalah fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yang dimaksud adalah hutan mangrove sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian hutan mangrove juga berfungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Selanjutnya, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai kayu bakar, bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis. Misalnya, udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Potensi kemaritiman yang selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang ini adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Ribuan koral yang membentuk koloni akan membentuk karang laut. Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia mencapai 284,3 ribu km persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luas wilayahnya, tetapi juga dari keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, yang meliputi 2.500 jenis ikan, 1.500 jenis udang-udangan, 2.500 jenis moluska, dan 590 jenis karang. Terumbu karang memiliki manfaat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Demikianlah anak-anakku sekalian, pembahasan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Bagaimana? Bangga bukan? Ya, tentu saja kita semuanya harus bangga karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Selamat belajar dan selamat bertemu lagi pada pertemuan berikutnya.